Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Jadi di sini kami akan menyelesaikan studi kasus dari makalah perdagangan internasional tentang ekspor teh dari Indonesia ke Malaysia. Sebelum itu perkenalkan, saya Diandra Adelia Yoga. Saya Florencia Amanda. Saya Nomi Gifari. Saya Zadistiani. Saya Syara Putri. Saya Zara Tunia. Tetap terus kami sampai akhir ya. Bye bye guys. Secara umum, perdagangan internasional merupakan sarana untuk melakukan pertukaran barang dan jasa secara internasional. Selanjutnya, alasan mengapa kita mengekspor teh. Karena teh merupakan salah satu komoditas subsektor perkebunan unggulan Indonesia yang diekspor ke pasar internasional. Teh adalah salah satu minuman favorit di dunia yang permintaannya sangat tinggi. Selain itu, pengetahuan tentang khasiat mengkonsumsi teh menjadikan teh komoditas andalan ekspor bagi Indonesia. Malaysia sendiri merupakan negara mengimpor teh dari Indonesia sebanyak 27.824 ton dengan nilai value 88.821 US dollar. Salah satu peluang utama adalah tingginya permintaan teh di Malaysia, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan industri makanan dan minuman. Sebelum melakukan ekspor ke Malaysia, tentunya kita harus mempertimbangkan kerugian yang kira-kiranya akan terjadi di dalam perjalanan. Untuk menghitung kerugian tersebut, kita harus mengubahnya ke dalam bentuk fungsi matematika. Fungsi komposisi adalah gabungan antara dua atau lebih fungsi, sehingga membentuk fungsi baru. Pada komposisi, berlaku proses substitusi sebagai fungsi ke dalam fungsi yang lain. Berikutnya ada studi kasus. Studi kasus kami di sini adalah perdagangan teh dari Indonesia ke Malaysia. Contoh soalnya adalah terdapat sebuah perusahaan di Indonesia yang akan mengekspor 10.000 kg teh ke Malaysia dengan sebuah kapal. Saat sedang memproduksi teh tersebut, ternyata terdapat 30% packaging yang rusak dan tidak layak untuk diekspor. Saat melakukan perjalanan ke Malaysia dengan menggunakan kapal, tiba-tiba kapal tersebut menabrak sebuah karang yang akhirnya mengakibatkan kerugian sebesar 2% karena terdapat banyak barang yang rusak. Pertanyaannya adalah di sini berapa jumlah teh yang tersedia untuk pengecer di Malaysia? Indonesia mengekspor teh ke Malaysia melalui beberapa tahapan. Yang pertama, produksi teh. Yang kedua, pengolahan teh di pabrik untuk menghasilkan teh yang siap diekspor. Yang tiga, pengiriman internasional ke pelabuhan Malaysia. Yang keempat, distribusi domestik di Malaysia sebagai pengecer. Lalu yang selanjutnya kita akan masuk ke model fungsi. Yang pertama ada produksi teh. Fungsi pertama kita ubah ke dalam bentuk Fx sama dengan 0,7, di mana X merupakan jumlah teh yang dipanen dan 0,7 adalah hasil setelah memperhitungkan kerugian 3%. Berikutnya ada pengiriman internasional. Di sini terdapat fungsi kedua atau fungsi Gx sama dengan 0,98x, di mana X adalah teh yang diekspor dan 0,98 adalah jumlah teh yang tiba di Malaysia dengan kerugian 2% yang didapatkan selama pengiriman. Lalu yang ketiga ada distribusi domestik di Malaysia. Fungsi ketiga ini kita ubah dalam bentuk Hx sama dengan X dikurang 100, di mana X adalah teh yang diterima di pelabuhan dan X kurang 100 adalah jumlah teh yang didistribusikan ke pengecer. Selanjutnya kita masuk ke substitusi fungsi yang sudah kita ketahui tadi bahwa Fx-nya adalah 0,7x dan Gx-nya adalah 0,98x, sementara Hx-nya adalah X dikurang 100. Nah, jika hasil panen tehnya X sama dengan 10.000 kg, maka jumlah teh yang akan didistribusikan ke Malaysia adalah... Nah, jadi kita masuk lagi ke rumusnya, ada Hogov X sama dengan H buka kurung G buka kurung F buka kurung X tutup kurung tutup kurung tutup kurung. Nah, karena tadi kita sudah mencari H, jadi langsung aja kita masukin H-nya itu adalah 0,686x dikurang 100. Langsung saja kita ke bawah lagi, jadi ada 0,686 dikali 10.000. Nah, 10.000 ini adalah X. X ini adalah jumlah teh yang akan dipanennya nanti, dikurang 100. Jadi 0,686 dikali 10.000 dikurang 100, itu hasilnya adalah 6.760 kg.
Nah, jadi jumlah teh yang dapat didistribusikan ke Malaysia adalah 6.760 kg. Nah, jadi kesimpulannya teh yang sampai ke Malaysia adalah 6.760 kg. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.